Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kembali lagi hari ini dalam program kajian kitab di edisi Senin 1 Ramadan 1440 Hijriah. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim, kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan sehingga kita masih bisa sampai pada hari ini untuk melakukan ibadah puasa. Sahabat keluarga muslim, hari ini kajian kitab selama 1 jam ke depan ditemani oleh Al-Ustadz Ali Masnur LC. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Dan hari ini kita masuk ke bab apa nih Ustaz? Bab syafaat. Bab syafaat. Sahabat kaum muslim, tentunya bab syafaat ini merupakan salah satu bab yang sangat penting untuk kita ketahui, dan kiranya sahabat kaum muslim yang ada di rumah untuk siap-siap menyiapkan catatan dan pulpennya dan menyimak secara baik. Inilah dia program kajian kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan program kajian kitab tauhid, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab syafaat, bab yang ke-17 dari kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, dan kita baca penjelasannya dari kitab Bughyatul Mustafid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Dr. Mansur Ibnu Muhammad As-Suq'ub hafizahullahu taala. Apa itu syafaat? Disebutkan oleh Dr. Mansur hafizahullahu taala dalam kitab ini, syafaat itu adalah at-tawassut lil ghairi bi jalbi manfa'atin aw daf'i madarrah. Syafaat menurut istilah syar'i artinya adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mendapatkan suatu manfaat atau menolak suatu kemudaratan. Syafaat menurut syar'i, menurut syariat, adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mendapatkan suatu kemanfaatan, suatu kebaikan, atau menolak suatu kemudaratan atau keburukan. Itulah syafaat. Dan apa kaitannya syafaat ini dengan tauhid? Tentunya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala meletakkan bab ini dalam kitab tauhid karena memang ada korelasi dan keterkaitan antara syafaat dengan tauhid. Di antara kaitan syafaat dengan tauhid adalah bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka menyembah berhala, menyembah patung, meminta kepada berhala, meminta kepada patung, ketika mereka diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka diingkari dan disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka memang melakukan kesalahan, maka mereka berhujjah atau berdalih, mereka beralasan dengan kesyirikan yang mereka lakukan
Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, mereka ya berdalih dengan syafaat. Ketika perbuatan syirik mereka dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kami tidak menyembah, tidak meminta kepada patung-patung dan berhala ini melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka beranggapan ya, patung ini mendekatkan mereka kepada Allah, membawa mereka kepada Allah. Jadi mereka jadikan patung ini sebagai perantara antara Allah dengan hambanya, dan ini tentunya tidak benar. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya ketika mereka dibantah, kesyirikan yang mereka lakukan dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalih, mereka beralasan, haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala ini, patung-patung dan kayu-kayu yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat nanti di sisi Allah. Jadi mereka mengatakan ya, bahwa berhala, patung, kayu dan segala macam yang mereka sembah selain Allah, mereka mengatakan ini adalah syafaat. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi ingin membantah statement dan pemahaman yang salah ini. Di antara cara beliau tersebut membantah, beliau bahas tentang bab syafaat, bahwasanya anggapan orang kafir Quraisy, anggapan orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang mereka katakan tadi ini adalah anggapan tidak benar, karena Allah Subhanahu wa taala menganggap apa yang mereka lakukan adalah perbuatan syirik. Ya, sekalipun niat mereka baik, ya, mungkin kita katakan niat mereka kan baik, mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ingat, tidak semua niat baik tersebut ya menjadikan perbuatan yang syirik itu menjadi perbuatan yang baik. Sekali lagi saya ulangi, niat baik mereka ingin dekat kepada Allah tidak bisa melegalkan kesyirikan yang mereka lakukan. Niat baik saja tidak cukup. Kalau Anda punya niat baik, lakukan dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi tentang masalah syafaat setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, sahabat kaum muslim, itu tadi sudah kita dengar sedikit penjelasan Al-Ustadz Ali Masnur tentang syafaat, pengertian syafaat, dan bagaimana dahulunya orang-orang jahiliyah menjadikan patung sebagai sembahan mereka. Dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah ini kembali dalam kajian kitab Tauhid.